Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dengan ibu di dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Ya, di mana materi kita pada pagi hari ini tampak di monitor ibu, yaitu stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Ya, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang dualisme kepemimpinan nasional. Dari sinilah awalnya masuk pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Ya, anak-anak kami bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan membuka buku pegangan kalian halaman 114. Ya. Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut yaitu dilakukan untuk pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru. Dan dari segi politik, Indonesia kembali memulihkan hubungan baiknya dengan Malaysia. Ya, dan di mana pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB. Di mana sebelumnya Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB. Namun awal dari Orde Baru, Indonesia masuk kembali menjadi keanggotaan PBB. Ya. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan Orde Baru, di mana langkah awal pembangunan nasional tersebut adalah membentuk Kabinet Pembangunan Pertama pada tanggal 6 Juni 1968. Di sini pada masa pemerintahan Orde Baru dibentuk kembali kabinet yang baru, yaitu Kabinet Pembangunan Pertama. Dalam Kabinet Pembangunan Pertama tersebut memiliki program yang disebut dengan Pancakrida Kabinet Pembangunan. Ya, anak-anak kami bisa nampak di sini isi dari Pancakrida Kabinet Pembangunan. Yang pertama, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya repelita ataupun rencana pembangunan 5 tahun dan pemilihan umum ataupun pemilu. Yang kedua, menyusun dan merencanakan repelita. Yang ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Yang keempat, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara yang berkaitan dengan komunisme. Ya, inilah program-program pada masa awal Orde Baru, di mana kabinetnya disebut dengan Kabinet Pembangunan Pertama atau disebut dengan Pancakrida Kabinet Pembangunan. Ya, anak-anak kami nampak bahwa salah satu program dari Pancakrida tersebut yaitu ingin melakukan pemilihan umum selambat-lambatnya Juli 1971. Jadi kalau di dalam pemilihan umum pasti ada partai di dalamnya. Namun pada masa pemilihan umum 1971 di sini partai yang ikut ataupun diizinkan ikut di dalam pemilu dibatasi. Ya, anak-anak kami nampak bahwa NU, Farmusi, Perti, PSII, PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, IVKI, Golongan Karya. Inilah partai yang diizinkan pada awal pemilu 1971. Namun disederhanakan pada tahun 1973 hingga 1997, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Ya, disederhanakan dari 10 partai yang diizinkan pada tahun 1971 disederhanakan menjadi 3 partai. Namun nanti Ibu akan menunjukkan gambar-gambar dari partai yang atau
pun hasil fusi dari partai tersebut. Ya, kenapa partai tersebut disederhanakan? Ya, penyebabnya penyederhanaan partai dilakukan karena perpecahan yang mengganggu stabilitas politik. Alasan yang kedua, pemerintah menetapkan pula konsep masa mengambang ataupun partai dilarang mempunyai cabang-cabang ataupun ranting di tingkat kecamatan ataupun pedesaan. Ya, di sini dari hasil fusi tersebut tampak bahwa pegawai negeri sipil menyalurkan suaranya ke Golkar ataupun monoloyalitas. Ya, jadi di sini suara terbanyak dari hasil pemilihan umum dipegang oleh Partai Golkar. Apa alasannya ataupun apa sebabnya? Ya, tampaknya sebentar lagi akan diterangkan. Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali. Ya. Yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu pada masa Orde Baru sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Dan pemilu pertama pada masa Orde Baru pada tahun 1971, tahap kedua 1977, tahap ketiga 1987, tahap keempat 1992, tahap kelima 1997. Ya. Dan dimenangkan oleh Golkar. Jadi selama 32 tahun memerintah menjadi Presiden Republik Indonesia pada saat itu, berturut-turut partai yang menang di dalam pemilu adalah Golkar. Apa penyebabnya? Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, PNS ataupun aparat pemerintahan diwajibkan untuk memilih Partai Golkar. Jadi dari sinilah sumber awal dari suara Partai Golkar tersebut. Ya, PNS dan ABRI atau disebut dengan aparat pemerintahan. Ini lambang dari Partai Golkar, ini Partai Persatuan Pembangunan, ini Partai Persatuan, dan ini PDI, Partai Demokrat Indonesia. Ya, selain Golkar ada 3 partai yang lain. Inilah gambarnya. Bahwa di sini tampak bahwa slogan pemilu tersebut sebenarnya adalah luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun, walaupun memiliki slogan luber, tapi tampak di sini bahwa Golkar terus-menerus memenangkan pemilu sebanyak 6 kali. Penyebabnya tadi sudah diterangkan karena aparat pemerintahan khususnya PNS dan ABRI diwajibkan untuk memilih Partai Golkar. Dan Orde Baru juga di sini menghimpun energi semua komponen bangsa dalam bentuk trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan ini juga salah satu yang dibuat pada masa pemerintahan Orde Baru. Ya. Apa itu isi dari trilogi pembangunan? Ya, yang pertama, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, tampak dari isi dari trilogi pembangunan tersebut sangat mengutamakan rakyat. Ya, dari semua usaha yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa awal pemerintahannya, semua bertujuan untuk menggerakkan jalannya kegiatan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Ya, sampai di sinilah materi kita pada pagi hari ini. Apabila ada materi yang tidak dimengerti atau kurang dipahami, anak-anak bisa tanya ke Ibu secara langsung. Ya, terima kasih. Semoga anak-anak Ibu bisa mengetahui ataupun semakin paham tentang materi kita pada pagi hari ini. Ya, sekian dan terima kasih.